Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Kehadiran Prabowo Subianto beserta rombongan disambut antusias diaspora Indonesia. Prabowo pun menghampiri mereka, bercengkrama sejenak, bersalaman, dan berfoto bersama. Bertepatan ketika Prabowo hadir, Pavilion Indonesia menampilkan tarian yang diiringi musik Indonesia berjudul Maumere. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka merupakan salah satu spot favorit dengan sekitar 30.000 pengunjung setiap hari. Pavilion ini mengusung tema Thriving in Harmony, Nature, Culture, Future, terinspirasi filosofi Bali Trihita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pavilion Indonesia diharapkan mampu perkuat citra bangsa sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, sumber daya alam, serta inovasi berkelanjutan. Untuk tur Pavilion Indonesia setelah bertemu dengan para penampil Pavilion Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng gelar apel Semarang Damai untuk mewujudkan kondusivitas Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terkendali. Agustina Wilujeng, Wali Kota Semarang, menggelar apel Semarang Damai di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas TNI Polri dalam menjaga stabilitas daerah. Penghormatan kepada pembina apel. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang terkendali. Agustina juga menegaskan akan terus berupaya menjaga kondisi Kota Semarang tetap damai hingga akhir tahun 2025. Semarang Damai ini hasil dari rapat Forkompimda, 2 kali kita rapat dan kita berkomitmen untuk seluruh stakeholder pengamanan dan teman-teman yang di pemerintah kota yang memiliki special forces, pasukan khusus untuk bersiaga proses pengamanan menjadi membuat Semarang ini damai lah. Kemudian setelah ini nanti kita juga akan apel untuk seluruh organisasi massa dan satgas-satgas partai politik untuk membangun komitmen Semarang Damai. Kita akan terus berupaya ini menjaga Semarang Damai sampai akhir tahun. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berharap kondisi dan situasi seluruh wilayah Kota Semarang yang aman dan damai akan meningkatkan kepercayaan investor maupun wisatawan untuk datang ke Kota Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Malam, pemirsa, penolakan sirine strobo dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Tot Wuk Wuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Ukuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tato-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya.
Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga setuju dengan gerakan Stop Strobo Ilegal atau Stop Totot Wuk Wuk. Pasalnya, penggunaan strobo ilegal yang tidak sesuai peruntukan dianggap mengganggu. Setuju sekali karena menurut saya itu sangat mengganggu di jalan. Karena pada saat di jalan itu kita butuh konsentrasi ya, perhatian ya. Jadi dan sudah ada aturannya juga, sudah ada undang-undangnya yang harus diutamakan siapa-siapanya seperti itu. Tentunya saya setuju ya, karena kalau misalkan dilihat dari urgensinya, kadang ketika lagi macet semua juga lagi nggak bisa gerak seperti itu. Sedangkan kalau misalkan strobo ilegal ini kan berarti dia memaksakan diri supaya dia diberikan jalan. Sedangkan kondisi di jalanan lagi macet dan semua orang ingin cepat seperti itu. Jadi harusnya lebih mengutamakan urgensi seperti yang darurat kayak ambulans seperti itu. Legal gimana nih Bapak, setuju atau enggak? Ya setuju, diberantas lah. Prinsipnya saya sangat tidak setuju. Karena sipil itu tidak baik lah. Kecuali ambulan ya. Ambulan ya ideal. Terus kalau pejabat juga ya paling ya maksimal RI1, RI2 kan gitu. Iya enggak? Iya. Istana Kepresidenan tanggapi maraknya Stop Totot Wuk Wuk yang memprotes penggunaan sirene dan lampu strobo secara berlebihan pada kendaraan pejabat. Sementara itu, praktisi keamanan berkendara Jusri Palubuhu meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanannya demi menjaga ketertiban di jalan raya. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirine dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine dengan arogan. Terkait hal tersebut, praktisi keamanan berkendara Jusri Palubuhu menyatakan dukungannya terhadap gerakan Stop Totot Wuk Wuk dan meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanan mereka. Pada dasarnya saya setuju. Gerakan ini harus dilakukan agar para pengguna baik yang legal menggunakan hanya dalam menggunakan strobo dan sirine, mereka juga harus berhati-hati kalau tidak penting tidak menggunakan peralatan tadi, sirine ataupun strobo tadi, dengan cara merencanakan perjalanan mereka. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirine dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Prasetyo pun menekankan aturan memang memperbolehkan penggunaan sirine dan lampu strobo dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi.
Berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Korlantas sementara kita bekukan. Semoga tak sembarangan kendaraan atau mobil boleh gunakan lampu strobo atau lampu rotator. Dan berikut sejumlah kendaraan yang diperbolehkan gunakan lampu strobo atau rotator berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh, konvoy atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sementara itu, warna lampu isyarat pun tidak bisa sembarangan. Warna lampu-lampu tersebut memiliki arti sendiri. Berikut 3 warna lampu strobo beserta artinya. Pertama, warna lampu isyarat biru dan sirine digunakan untuk kendaraan kepolisian negara Republik Indonesia. Kedua, lampu isyarat merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah. Kemudian ketiga, lampu isyarat kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. Lampu strobo identik dengan kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan polisi, sehingga terdapat larangan bagi kendaraan pribadi gunakan lampu tersebut. Dan berikut alasan larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi. Pertama, mengganggu konsentrasi pengendara lain. Cahaya strobo yang mencolok dapat menarik perhatian dan mengganggu fokus pengemudi lain sehingga berpotensi memicu kecelakaan. Kedua, meniru kendaraan darurat. Penggunaan strobo oleh kendaraan pribadi dapat membingungkan pengguna jalan lain sehingga menghambat pergerakan kendaraan darurat yang sedang bertugas. Ketiga, melanggar peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 tentang penggunaan lampu strobo hanya untuk kendaraan tertentu yang memiliki kewenangan khusus. Sementara itu, ada sanksi yang mengintai bagi pengendara yang pakai dan salah gunakan lampu strobo atau lampu rotator.
Berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pengendara yang menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator, maka akan dikenai sanksi pidana, hukuman kurungan maksimal 1 bulan, atau denda maksimum Rp250.000.